Bopak, Bang Bopak sampai sini aja ya. Nggak usah anterin ke dalam. Emang kenapa nggak boleh ke dalam? Kita kan masih pacarannya baru. Kalau udah agak lamaan, aku kenalin deh sama orang tua aku ya. Mendingan Bang Bopak pulang aja. Oh gitu. Ya. Kamu hati-hati ya? Kamu yang hati-hati. Oh gitu ya? Makasih Bang Bopak. Ya. Ogah banget gue jalan sama dia. Kalau bukan gara-gara duit sih. Tapi cowok yang tadi sama Bang Bopak siapa ya? Vero. Iya, Bang Bopak bilang Vero. Devi, kamu tahu istri yang suaminya kamu pacarin itu meninggal? Iya, gue udah denger beritanya. Dia mati gara-gara dibunuh setan kan? Ibu takut aja kalau kamu terlibat, Nak. Hah? Emang gue tentang pembunuh apa? Hah? Di situ udah jelas kan kalau dia tuh mati gara-gara setan, iblis, makhluk gaib lainnya, pokoknya bukan manusia. Jangan salah ya. Bukan begitu maksud ibu, tapi ibu tuh pernah dengar kalau ada manusia yang mati karena disantet dan itu kan bisa dikirim sama manusia. Lu udah gue nyantet gitu, main dukun. Gila ya, punya orang tua udah mulai gak waras. Udahlah, gak usah dibahas. Lagian orangnya juga udah meninggal kok. Ya Allah, kenapa saya jadi gak enak perasaan begini ya? Semoga Devi gak terlibat ya Allah. Cewek siapa ya? Coba deh kalau dipikir-pikir. Hebat juga ya Bang Bopak tiba-tiba bisa jadian sama cewek cantik kayak gitu. Masih muda lagi. Namanya Devi. Mukanya doang kayak ABG, tapi umurnya kepala 3. Iya sih, Kak, betul. Kalau nggak salah nih 35 tahun. Perawan tua dong. Bang, lo sholat apaan Bang jam segini? Ya biasanya kok sholat jam segini namanya sholat apa? Sholat duha lah. Vero nih Bang, kemarin ketemu sama Mbak Devi sama Bang Bopak. Dan Vero heran kok mereka bisa pacaran ya? Kita juga semalam ngebahas ini. Dan semalam Tante Ati sama Tante Mayang juga udah dengar pengaku dari Bang Bopak kalau Bang Bopak itu pacaran sama Devi. Dan semua itu kayak tiba-tiba gitu ya, Bang? Iya sih, tapi gini. Sekarang kita berpikir positif aja. Jangan mikir aneh-aneh, karena kita nggak tahu perasaan orang sesungguhnya seperti apa. Tapi Bang, gue ngerasa ada yang ganjil di antara ini semua. Masa semudah itu sih pacarannya? Lo kenapa sih ngotot banget? Bilang positive thinking aja. Kenapa sih jadi orang nggak bisa berpikir positif gitu? Lu. Udah lo berdua nggak usah ribut. Sekarang kita lihat sejauh mana hubungan mereka dan apa yang terjadi selanjutnya. Ya, well sih lah. Dari siapa? Dari Za. Jadi tanya apa kabar doang. Kok nggak dibales, Kak? Males aja. Soalnya semalam aku telepon dia malah babenya yang angkat. Terus aku dibilang kecoa buntung lah apalah. Ya buaya buntung ya? Salah lah, buaya darat. Bro, kuat-kuatin mental ya. Besok kayaknya udahan dulu deh sama Bang Bopak. Udah banyak juga kok gue keruk duitnya. Heh, kamu kan yang namanya Devi? Dia kan istri Mas Raymond. Korban gue sebelum Wijaya. Mbak, ada masalah apa sama Devi? Anda siapa? Aku pacarnya Devi. Anda siapa? Kamu pelet suami saya. Kamu porotin uangnya. Masih ingat suami saya, Raymond? Gue itu udah gak ada urusan ya sama kamu. Saya yang sekarang ada urusan sama kamu. Saya nggak terima suami saya dikerjain. Dia stres. Dia sering sebut-sebut nama kamu. Setelah di Rukia baru tahu kamu yang melet dia. Terus mau apa sekarang? Suami saya pernah bilang sama saya, kalau dia pernah transfer kamu 60 juta. Sekarang balikin uang suami saya. Denger ya, enak aja disuruh balikin. Kalau dikasih itu nggak boleh dibalikin. Gak boleh begitu.
Lu jadi ikut campur lu. Campur lu. Emang berapa sih yang harus dibalikin? 60 juta. Ya udah, nih aku transfer. Nomor rekeningnya mana? 55.090 Udah ya. Tuh. Saya yakin sekarang laki-laki yang sama kamu ini kamu pelet juga kan? Awas lo ya, Doro Buluh Perindu bakal balas perbuatan lo ke gue. Aduh sakit. Oh, lagian sih Bang Bopak gak bisa berantem kan? Ya aku mana bisa berantem, Dad. Dad! Ya malah tinggalin aku. Dad! Sekarang saatnya korban baru. Vero. Kok aku ngerasa kayak ada orang di dalam? Aduh, Bu, ngagetin aja sih. Ibu juga kaget. Kamu tuh kenapa tinggalin Ibu sih selagi tutup toko? Bu, Rosa ngerasa di dalam tuh kayak ada orang deh. Ros, kamu tuh gak tahu apa? Ini desas-desusnya rumah kosong ini tuh angker. Kita coba lihat yuk, bisa penasaran. Aduh takut ah. Udah yuk. Bu, kayak ada lilin dalam situ, pasti ada orang. Yuk lihat yuk. Enggak, jangan. Lima Rosalina. Ros, suara kuntilanak kamu denger nggak? Itu apa? Suara kuntilanak kan? Nggak mungkin, Bu. Kuntilanak, dengar. Kita kabur, Ros, sebelum dia nongol. Ros, ke situ, Ros. Masa lo? Wahai Doro Buluh Perindu, lontarkanlah ajian pelet. Buat dia tunduk dengan permintaan dan keinginanku. Atas nama iblis aku percaya. Waalaikumsalam. Ros, kamu ngapain di sini? Oh, ini Fer. Za, tadi kita tuh nggak sengaja lewat ke rumah kosong terus kita dengar suara kuntilanak. Iya, benar. Aduh, sangat mengerikan sekali. Saya punya bulu-bulu semua pada berdiri. Aduh, dari mulai bulu kuduk sampai bulu hidung berdiri semuanya. Oh my God. Ayo Fer, kita ke sana. Ya nggak mungkin lah, nggak bisa gua. Gua dijanjiin sama bokap gua. Gimana sih? Lah, lu kenapa sih jadi malas-malasan gini? Woi, Marjo, Fer, Vero, woi. Marjo, Vero kamu kenapa? Enggak apa-apa. Aja. Assalamualaikum. Marjo, Tante, pamit ya. Iya.
Vero tiba-tiba jadi cuek sama kamu? Masa juga nggak tahu Bu, Vero kenapa. Yaudah yuk. Kenapa Pak Ustadz? Aneh ngerasain aura gelap dari rumah kosong ini, Teh. Memang gelap kan Pak Ustadz? Ada sosok makhluk gaib yang Ana yakini sebagai jin kafir yang menjaga rumah ini. Maksudnya menjaga gimana Pak Ustadz? Makanya kita cari tahu sekarang. Kita masuk ke dalam gitu Pak Ustadz? Iya. Hah? Tapi nanti kalau sampai... Oke, tenang aja. Tuh kan Pak Ustadz, saya dan prosesnya udah nggak ada Pak Ustadz. Lancang sekali kau memasuki rumah pengikutku. Ane minta ente keluar dari kampung ini. Tidak. Selama pengikutku masih setia kepadaku, aku akan tetap di sini. Menjaganya. Melindunginya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillah. Ustadz, udah aman Pak Ustadz? Untuk sementara waktu dia menghilang, Teh. Tapi belum musnah. Aduh, kok nggak dimusnahkan Pak Ustadz? Gimana dong dia muncul lagi? Tenang, Teh. Ane yakin dia tetap akan berkeliling di kampung ini. Hah? Karena seperti apa yang dia bilang. Selama masih ada pengikutnya di sini, dia tidak akan kemana-mana. Masih ada Pak Ustadz. Pak Ustadz, kita pulang yuk Pak Ustadz. Ayo, ayo. Itu kan Vero. Kamu Vero ya? Iya, aku Vero. Ya waktu itu kan kita udah pernah ketemu. Tapi kita belum kenalan resmi aja. Vero. Kamu udah terjerat pelet bulu perindu. Oh, aku Devi. Vero. By the way, kamu mau kemana? Cantik banget. Aku mau lihat rumah di kawasan Permata Indah. Oh, aku tahu tuh kawasan itu. Itu yang banyak rumah gede-gede dan komplek elit itu kan? Kamu mau aku anterin aja? Kebetulan itu dekat sama rumah aku loh. Vero kenapa ya? Kok dia bawa muka gitu lihat aku? Mau kemana sama Vero? Hah? Bang Bopak, kita putus. Kok putus? Vero, ini gara-gara kamu tuh. Devi jadi mutusin aku. Maksudnya kamu apa sih sama aku? Hah? Kamu kan kenal sama aku. Bang Bopak, Ya, kalau Devi udah nggak mau sama Bang Bopak, udah jangan dipaksain. Ya, emang itu udah derita Bang Bopak. ya tapi nggak bisa begitu. Aku kan belum panjang pacarannya. Bang Bopak mau sepanjang apa? Hubungannya mau sepanjang apa? Udah deh Bang Bopak, jangan dipaksain. Ingat, sesuatu yang dipaksakan itu nggak baik. Devi, tinggal kamu pilih nih. Pilih aku apa pilih Vero? Ada yang jelas pasti pilih Vero. Aduh. Ini serius mau pergi? Dep!
sikap Vero jadi dingin gini sama aku? Kayak bukan Vero yang biasanya. Semalam aneh udah coba lenyapin, tapi aneh nggak berhasil. Aneh cuma bisa sebatas ngusir aja. Kalau nggak segera dilenyapin, warga-warga bisa resah, Pak Ustadz. Iya, Pak Ustadz. Terus kalau setannya masih berkeliaran, terus gimana dong? Selama kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngaji, berdoa, jin kafir, iblis, setan, insya Allah nggak akan bisa dekat-dekat sama kita. Amin. Amin. Tapi saya pikir rumah kosong itu bukan hanya tempat tinggal dia, Pak Ustadz. Tapi bisa jadi dia juga penjaga di sana. Mau kemana, Bang? Iqbal mau lihat rumah kosong itu, Tante. Waalaikumsalam, Zat. Kenapa? Ya adik gue udah berangkat nih. Lu mah nyariin adik gue mulu, kenapa sih? Oh gue sekarang mau ke rumah kosong. Ya udah gini aja. Daripada lu nanyain adik gue, mending sekarang lu ikut gue ke rumah kosong itu. Ya, gue tunggu. Ya, waalaikumsalam. Tante Iqbal pamit dulu ya, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Bal ya.